Halo semuanya, kembali lagi di video edukasi. Kali ini bareng aku Nadila dan aku Syifa. Dimana sebelumnya kita udah jelasin tentang BMC. Nah, buat teman-teman yang mau lihat videonya, aku simpan linknya di deskripsi box ya. Pada kali ini kita bakal ngebahas tentang business plan, dimana menurut Hayes Peter pada tahun 1995 yang dikutip oleh Alma pada tahun 2004, business plan merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Business plan ini sangat perlu dan wajib digunakan oleh seorang calon wirausaha dalam memulai usaha ataupun melanjutkan usahanya. Masuk ke manfaat bisnis plan. Yang pertama yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Dimana ketika membuat bisnis plan, kita jadi tahu keputusan apa yang harus kita ambil demi keberlangsungan usaha kita. Yang kedua yaitu mengatur seluruh sistem keuangan perusahaan, mulai dari perencanaan anggaran biaya atau biasa disebut dengan RAB, kemudian break even point atau titik impasnya, dan alur kasnya. Yang ketiga yaitu membantu mendapatkan investor lebih banyak. Dengan memiliki bisnis plan yang baik dan terstruktur, kita dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai usaha kita sehingga dapat meningkatkan peluang untuk menarik minat investor dan mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu rencana bisnis. Di sini kita menggunakan metode 5W1H. Metode ini sangat berguna untuk merencanakan bisnis dengan menjawab 6 pertanyaan di bawah ini, yaitu what, why, how, who, when, dan where. Di mana what menjelaskan tentang produk apa yang akan kita buat, misalnya produk makanan, minuman, pakaian, jasa, dan produk lainnya. Kemudian why. Why di sini menjelaskan tentang alasan kenapa sih produk itu dibuat. Misalnya kita membuat produk makanan, alasannya tuh karena hobi memasak atau kulineran. Kemudian how, menjelaskan tentang cara bagaimana produk itu dibuat. Dijelaskan secara singkat dan jelas ya. Kemudian who, menjelaskan tentang siapa pasar atau pembelinya. Nah, di sini kita mencari tahu atau membuat segmentasi pasar dari produk yang akan kita buat atau kita jual agar sasarannya tepat. Kemudian when, menjelaskan kapan produk itu harus dibuat. Dan yang terakhir where. Where ini menjelaskan tentang di mana lokasi atau tempat kita memasarkan produk tersebut. Selanjutnya langkah-langkah membuat business plan. Yang pertama itu ada executive summary perusahaan. Di sini menjelaskan secara singkat dan padat isi dari business plan yang akan kita buat atau bisa disebut cover dari bisnis plan usaha kita. Yang kedua ada deskripsi perusahaan. Di sini meliputi sejarah, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga itu ada produk atau layanan. Di sini menjelaskan produk atau layanan yang akan ditawarkan beserta dengan fungsi atau manfaat dari produk tersebut. Kita juga bisa nambahin kelebihan produk atau layanan kita. Nah, yang keempat ada analisis pasar. Analisis pasar ini meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, dan analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Di identifikasi pesaing, kita harus membuat list-list pertanyaan untuk mengidentifikasi pesaing. Yang pertama, contohnya apa yang membuat pesaing menonjol di pasar. Yang kedua, apakah mereka menawarkan harga yang lebih kompetitif, kualitas produk yang lebih baik, pelayanan-pelayanan yang unggul, atau inovasi yang menarik. Kemudian ada analisis SWOT yang terdiri dari strengths atau kelebihan dan keunggulan produk. Yang kedua ada weakness, kelemahan dan kekurangan dari produk kita. Yang ketiga ada opportunity, di mana opportunity itu adalah peluang produk kita di pasaran. Dan yang keempat ada threats atau ancaman produk. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada segmentasi demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Kemudian targeting. Nah, targeting ini mengacu pada ukuran,
profitabilitas, aksesibilitas, dan fokus pada manfaat dan perbedaan. Kemudian positioning. Nah, positioning ini bagaimana sih cara agar produk yang dijual itu dapat dipresentasikan dalam benak pelanggan. Langkah yang kelima yaitu strategi pemasaran. Pada umumnya strategi pemasaran ini ada dua ya, secara offline dan online. Untuk secara offline itu kita bisa membuat stand bazar, terus toko, ruko, dan lain sebagainya. Untuk pemasaran digital itu sekarang udah banyak dan pesat sekali ya. Ada di e-commerce, marketplace, dan sosial media yang ada di media atau internet. Kemudian langkah yang keenam yaitu budgeting, meliputi rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan, mulai dari RAB-nya, aliran kasnya, titik impasnya, dan laporan keuangannya. Nah, secara singkatnya itu business plan adalah rancangan bisnis yang berisi rangkuman operasional bisnis secara keseluruhan. Nah, itu dia penjelasan dari kita. Sebelum berpisah, kita ada quotes of the day dulu nih. Menurut Richard Branson, peluang bisnis itu seperti bus, selalu ada yang datang. Jadi, buat teman-teman jangan bingung untuk memulai usaha karena peluang usaha itu selalu ada loh. Gimana kita pintar-pintar melihat dan memanfaatkan peluang tersebut. Jadi, yuk buat bisnis plan sekarang. Sampai bertemu kembali.